Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sakir dengan ujung NIM 051 dari kelas L3. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai klasifikasi terbimbing. Sebelumnya, apa itu klasifikasi terbimbing? Jadi klasifikasi terbimbing adalah proses yang dilakukan dengan arahan analisis, di mana kriteria pengelompokan kelas ditetapkan berdasarkan penciri kelas atau class signature yang diperoleh melalui pembuatan contoh area atau biasa disebut training area. Mungkin itu saja. Selanjutnya kita bisa melakukan proses pengolahan klasifikasi terbimbing. Sebenarnya prosesnya itu sama dengan proses klasifikasi tidak terbimbing. Pertama kita bisa memasukkan file citra Landsatnya dari band 1 hingga band 8. Selanjutnya kita bisa melakukan proses composite, bisa menggunakan search atau arc toolbox. Untuk lebih mudahnya saya menggunakan search saja. Misalnya sini composite, kita pilih yang composite bench data management. Nah, untuk input raster ini kita hanya memasukkan band 1 hingga band 7 saja. Untuk band 8 itu digunakan untuk proses penajaman citra nanti. Nah, baik jika kita sudah memasukkan band 1 hingga band 7 pada input raster, selanjutnya pada output rasternya kita bisa menyimpan filenya dengan bisa kita sesuaikan. Lalu kita klik save, lalu klik OK. Kita tunggu proses kompositnya hingga selesai. Baik, jika proses kompositnya telah selesai, kita lakukan proses selanjutnya, yakni project raster. Nah, kita pilih yang project raster data management. Baiklah, untuk input raster ini kita masukkan hasil composite kita, dan untuk output koordinat sistemnya itu kita ke project koordinat sistem, lalu ke UTM Indonesia dan pilih yang zone 51S. Nah, lalu kita klik OK. Untuk filenya itu kita bisa buat jadi raster saja. Kita klik save lalu OK. Nah, kita tunggu proses raster hingga selesai. Baik, jika proses rasternya telah selesai, selanjutnya kita bisa memasukkan file SHP untuk analisis kita. Sebagai contoh di sini menggunakan SHP Kabupaten Manggarai Timur.
Nah, jika kita sudah memasukkan file SHP wilayah analisis kita, selanjutnya kita bisa melakukan proses clip dengan cara kita ke search saja, lalu cari clip, pilih yang clip data management tools. Nah, di sini untuk input rasternya itu kita masukkan hasil raster kita. Untuk outputnya itu kita pilih file SHP wilayah analisis kita. Kemudian checklist pada use input features. Untuk outputnya kita bisa sesuaikan, lalu klik OK dan tunggu proses clip hingga selesai. Nah, jika proses clip setelah selesai, selanjutnya kita bisa pertama kita bisa klik kanan dulu pada clip, lalu zoom to layer. Nah, di sini kita ubah bandnya menjadi yang red itu menjadi band 4, hijau band 3, dan biru itu band 2. Selanjutnya kita bisa melakukan proses penajaman citra dengan cara kita ke search lagi, lalu cari pen sharpening. Nah, yang grid pen sharpen raster. Nah, di sini untuk input rasternya kita masukkan file hasil clip kita tadi. Untuk panchromatic image-nya kita masukkan data citra Landsat yang 8 yang kita masukkan pertama tadi. Nah, ini untuk outputnya kita bisa simpan, kita sesuaikan saja. Lalu kita klik OK. Oke, baiklah. Untuk langkah selanjutnya itu kita bisa melakukan proses klasifikasi terbimbing. Nah, untuk klasifikasi terbimbing ini kita perlu melakukan pengambilan sampel pada beberapa titik. Untuk contohnya, misal untuk proses pengambilan sampel itu kita bisa menggunakan image analysis, lalu ke draw polygon. Nah, di sini kita bisa membuat wilayah sebagai sampel. Nah, sebagai contoh di sini saya mengambil wilayah dari permukiman. Kita ke training sample manager, lalu di sini kita bisa buat permukiman. Nah, untuk warnanya kita pilih warna putih saja. Nah, untuk langkah selanjutnya kita bisa mengambil beberapa sampel. Di sini akan saya skip saja.
Oke, jika kita sudah mengambil beberapa sampel wilayah untuk analisis kita, selanjutnya kita bisa ke create a signature file. Di sini kita bisa menyimpan hasil dari sampel kita tadi. Oke, jika telah kita simpan, baiklah, jika kita sudah menyimpan beberapa sampel yang telah kita ambil, selanjutnya kita bisa ke classification, lalu pilih interactive supervised classification. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, jadi ini demikianlah untuk proses klasifikasi terbimbing. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.